Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman wastamtar bil ilmi wa barakatan bil jism. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anfal ayat 27 sampai dengan 28, Allah berwasiat. Semoga dengan wasiat Allah ini kita semuanya dapat memegang teguh amanah yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat tersebut Allah berwasiat, wahai orang-orang yang beriman. Semoga yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Ini wasiat yang pertama. Lalu Allah pertegas lagi, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian dalam ayat ini Allah jelaskan, Allah lanjutkan di ayat 28-nya, dan ketahuilah, kata Allah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah itulah pahala yang besar. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu di dalam surat Al-Anfal Allah tegaskan, masih dalam surat yang sama tapi di ayat yang berbeda. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 di situ Allah tegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Kemudian dan apabila dibacakan ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Arti gemetar di sini bukan berarti menggigil kedinginan, bukan. Akan tetapi arti gemetar di sini adalah ketika mau melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, pikir dua kali. Mau maksiat misalnya, dia berpikir ada Allah di situ. Atau mau melakukan hal-hal yang lain bersifat kemungkaran, dia takut pada Allah. Kemudian dan apabila dibacakan ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Ketika dibacakan firman Allah, ketika dibacakan sabda Rasulullah dan lain sebagainya, menerima wejangan atau yang lainnya, orang bertambah keimanannya.
semakin tinggi semangatnya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, karenanya hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang yang beriman tidak pernah patah semangat dalam hidupnya. Orang yang beriman tidak pernah berputus asa ketika menghadapi ujian-ujian yang begitu berat. Sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat dan orang-orang terdahulu yang sudah diuji keimanannya oleh Allah. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut itu Allah tegaskan bahwa tidak diuji, tidaklah orang itu dianggap beriman sebelum dia diuji. Nah, kemudian karenanya hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat adalah orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian yang kelima dan orang-orang yang melaksanakan sedekah atau infak, yang menunaikan, yang menyisihkan, yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun juga Allah tegaskan bahwa begitu pentingnya amanah. Salah satunya orang yang mendapat waris atau yang akan mewarisi surga Firdaus itu, di dalam surat Al-Mu'minun sudah Allah tegaskan. Allah juga berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Dalam ayat ini Allah tegaskan, ya, di antara orang yang beriman itu ayat yang ke-7 kalau tidak salah, antaranya adalah orang-orang yang memelihara, orang-orang yang menjaga janjinya. Ya. Di dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk salatnya. Kemudian yang kedua siapa? Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian dan orang-orang yang memelihara kehormatannya kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak yang mereka miliki. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, kata Allah, zina dan lain sebagainya, mereka itulah orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak bersalah. Barang siapa mencari di balik itu, zina dan lain sebagainya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di ayat lainnya dan juga orang-orang yang di ayat selanjutnya, dan orang-orang yang memelihara janjinya dan amanat-amanat yang dipikulnya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ini kita semuanya semakin istiqomah dalam menjaga amanah yang Allah percayakan kepada kita semuanya, termasuk juga di dalam menjaga amanah memelihara bumi dan seluruh isinya dari segala macam kerusakan, memelihara harta dan anak-anak kita agar tidak membuat kita lalai dalam mengingat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan dari diri saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para jemaah semua mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.